Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk semuanya. Pagi ini kita di sini pagi ya tempat saya ya. Kita akan bahas terkait materi manajemen lagi ya. Di hari ini kita akan fokus membahas terkait EOQ atau Economic Other Quantity. Terus semangat ya semuanya. Oke, metode yang akan kita bahas pada hari ini adalah metode EOQ, yaitu singkatan dari Economic Order Quantity. Secara definisi, dia adalah metode untuk menentukan jumlah pemesanan barang yang paling optimal dan paling efisien dalam manajemen dalam konteks total biaya persediaan untuk menjadi minimum. Ada dua efisiensi biaya yang bisa dicapai oleh metode ini, yaitu dalam konteks biaya pemesanan atau ordering cost. Yang kedua adalah biaya penyimpanan atau holding cost, seperti sewa gudang, kerusakan asuransi, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa modelnya. Kita lihat di sini ada dua elemen yang kita bahas ini, yaitu adalah yang bagian biru ini adalah holding cost-nya, sedangkan bagian merah ini adalah quantity, itu maksudnya ordering cost-nya. Jadi EOQ ini adalah mempertemukan titik optimum di antara dua biaya ini. Jadi kalau misalnya holding cost-nya terlalu banyak atau pemesanannya terlalu banyak, otomatis akan meningkatkan biaya holding cost. Sebaliknya, kalau pemesanan terlalu sedikit, maka akan meningkatkan biaya pemesanan karena terlalu banyak memesan. Maka kita akan mencari angka mana yang paling pas agar titik ini biaya dikeluarkan untuk dua biaya ini menjadi optimal. Di sini kita bisa melihat beberapa manfaatnya. Jadi EOQ ini secara umum adalah menentukan jumlah pembelian yang paling optimal, artinya yang paling baik dari sisi efisiensi biaya, dan dia juga bisa menghindari namanya overstock atau kelebihan stok, kalau stock out atau kehabisan stok. Di sini juga kita melihat EOQ nggak hanya membahas terkait biaya, juga membahas terkait order point, artinya dia bisa menentukan poin berapa atau level stok berapa yang paling minimum yang bisa diantisipasi oleh perusahaan untuk bisa dia membeli barang kembali. Seperti itu. Berikut rumus-rumusnya. Untuk secara umum kita bisa melihat di sini ada rumus yang kita bahas. Nanti kita akan secara umum kita bahas D ini apa, S ini apa, Q ini apa di slide selanjutnya. Jadi secara umum di sini ada beberapa teori. Kalau S itu dia ordering cost, kalau H itu holding cost, itu sebagai ini saja teman-teman. Jadi rumus yang paling utama dalam EOQ adalah di sini. Ya, D ini adalah demand adalah permintaan, annual demand atau permintaan dalam setahun. S itu adalah ordering cost, biaya pemesanan. H adalah biaya inventory. Jadi rumusnya cuma dua itu aja ya. Jadi kita harus intinya metode EOQ ini dia mensyaratkan kita mempunyai data rata-rata penjualan tahunan. Artinya metode ini hanya bisa digunakan untuk perusahaan yang sudah existing selama setahun atau 2 tahun. Berikut istilah-istilah EOQ yang saya jelaskan dalam slide sebelumnya. Di antaranya adalah D, annual demand, permintaan tahunan; S, biaya pemesanan, holding cost atau inventory; dan juga di ada L, itu lead time atau jangka waktu barang dipesan hingga sampai di perusahaan; harga barang, toren barang, baik itu ini per item ya teman-teman ya, per item. Misalnya kalau motor, mobil, satu itemnya harganya berapa. Selain itu juga ada namanya WD. WD itu artinya working days, hari kerja, karena itu berkorelasi nanti dengan apa namanya tuh berapa jumlah pesanan dalam setahun. Ada juga reorder point, nanti kita bahas minimum stok minimalnya untuk reorder kembali, number of ordering selama setahun, itu frekuensi pembelian setahun berapa kali, sama time of between, jeda hari antar pesanan, itu bahkan semuanya dihitung secara presisi.